Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roy Kanala dengan NIM 20406 dari jurusan Teknologi Pendidikan, Buatan Video Pembelajaran sebagai tugas akhir dari mata perkuliahan Media Pembelajaran Video dan Televisi. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kakak. Kita akan membahas materi pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian makhluk hidup. Nah, adik-adik, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis makhluk hidup. Ada beberapa jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Nah, adik-adik tahu siapakah manusia itu? Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan adanya akal dan pikiran tersebut, manusia dapat melakukan suatu pekerjaan seperti belajar, memasak, dan bisa mencapai cita-cita menjadi seorang dokter dan lain sebagainya. Nah, jenis berikutnya ialah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna adik-adik. Contohnya seperti burung, kucing, buaya, ikan, ayam dan bebek, dan sapi. Nah adik-adik, makhluk hidup berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Nah, daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari nih adik-adik. Nah, contoh dari tumbuhan itu ada pohon, ada rumput, dan ada juga bunga nih adik-adik. Nah, berikutnya kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman tentunya sangat dibutuhkan oleh manusia. Tidak juga hanya manusia, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman layaknya manusia. Karena apa? Karena manusia dan hewan membutuhkan nutrisi asupan untuk diubahnya menjadi energi ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia dan hewan nih adik-adik. Berbeda dengan tumbuhan nih adik-adik, karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah adik-adik. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang pertama, manusia. Manusia juga dapat berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga adik-adik. Karena keluarga merupakan poin penting yang harus manusia miliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam adik-adik. Contohnya berkembang biak dengan bertelur, beranak, serta beranak dan bertelur nih adik-adik. Nah adik-adik, untuk hewan yang bertelur itu contohnya seperti ayam, sedangkan hewan yang beranak itu seperti sapi, sedangkan hewan yang beranak dan bertelur bisa kita ambil contoh yaitu ular nih adik-adik. Berikutnya adalah tumbuhan ya adik-adik. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Nah, perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Nah, contohnya pada tumbuhan pisang nih adik-adik. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui penanaman biji. Contohnya yaitu mangga adik-adik. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya ialah makhluk hidup itu tumbuh adik-adik. Nah, pertumbuhan bisa kita lihat di dalam kehidupan manusia, berawal dari bayi, kanak-kanak, remaja awal, lalu masuk ke fase remaja, lalu ke dewasa awal, lalu dewasa, lalu beranjak ke usia tua, lalu masuk ke usia lansia. Fase tumbuh berikutnya itu bisa kita ambil dari contoh hewan ayam yang berawal dari telur, lalu telurnya menetas, lalu menjadi anak ayam, lalu dari anak ayam menuju ke ayam dewasa.
Lalu berikutnya fase dari sebuah tumbuhan. Yang pertama berawal dari biji, lalu bijinya mulai tumbuh dan mengeluarkan tunas, lalu dari tunas mulai tumbuhlah daun-daun, lalu daun mulai melebat dan memunculkan putik bunga, lalu di fase terakhir itu bunganya mekar. Lalu ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu makhluk hidup itu bernafas. Nah, untuk manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru nih adik-adik. Lalu ada beberapa hewan yang juga bernafas menggunakan paru-paru, contohnya sapi. Lalu hewan bernafas dengan insang itu ikan, dan hewan yang bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara itu burung, serta hewan yang bernafas menggunakan kulitnya yaitu cacing nih adik-adik. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya ialah makhluk hidup dapat bergerak. Nah, untuk manusia dapat bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya adik-adik. Layaknya manusia, hewan juga mampu bergerak nih adik-adik. Nah, ada beberapa hewan yang seperti burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang, ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang, harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya nih adik-adik. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan itu mampu bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat nih adik-adik. Lalu, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya ialah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, untuk manusia memiliki bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan nih adik-adik. Misalnya, mata itu peka terhadap rangsangan cahaya, sedangkan telinga peka terhadap rangsangan suara nih adik-adik semuanya. Ada juga beberapa hewan yang peka terhadap sentuhan nih adik-adik. Nah, contohnya siput. Siput akan memasukkan kepalanya jika cangkangnya terkena sentuhan nih adik-adik. Begitu juga dengan tumbuhan seperti putri malu yang akan menutup daunnya jika terkena sentuhan adik-adik.